Perhatikan Bapak Ibu. Yang diubah itu hanya relasi kita dengan Tuhan, bukan keberadaan kita. Nah ini yang saya katakan, rata-rata gereja selama berabad-abad meyakini keselamatan dengan cara yang mudah. Keselamatan dengan cara yang gampang, terima Yesus selamat. Sekali selamat tetap selamat. Kalau Anda percaya kepada Yesus, yes itu awal. Tetapi Anda harus mengerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan berkata begitu. Nah kalau kita terima Yesus tapi hidup kita tidak berubah, kita masih sesuka-sukanya hidup. Masuk surga? Gak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Nah gereja berabad-abad selalu memudahkan untuk masuk surga. Ikut Tuhan itu selalu manis, ikut Tuhan selalu manis. Betul. Tetapi ada saat-saat juga ikut Tuhan harus mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan kenyamanan. Nanti kita lihat dari orang-orang bagaimana mereka mempertaruhkan hidupnya. 2 hari yang lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan, ngeri sekali dalam Ibrani pasal 11 di mana mereka mempertahankan imannya, badan mereka digergaji hidup-hidup. Tuh. Sekarang kita begitu, boro-boro kehilangan handphonemu juga kau bisa tinggalkan Tuhan. Kehilangan pekerjaanmu kau juga bisa maki-maki Tuhan. Digergaji badannya, hampir saya katakan tidak mungkin. Nah, kita mau belajar dari orang-orang bagaimana mereka punya prinsip iman yang begitu luar biasa sampai mereka mencintai Tuhan dengan serius. Terus kita lihat. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berurusan dengan Tuhan? Anda jangan yakin kalau Anda jadi orang Kristen, automatically Anda selamat. Saya katakan pasti tidak. Pasti tidak. Kalau Anda tidak punya waktu berurusan dengan Tuhan, bagaimana mungkin Anda bisa mengenal Tuhan? Saya mau katakan begini, banyak sekarang para pengkhotbah, banyak para pembicara hanya menceritakan tentang Tuhan, tapi dia sendiri tidak pernah bercerita dengan Tuhan. Saya ulangi, saya ini termasuk orang yang sering menceritakan tentang Tuhan, menceritakan kebenaran Kristus. Tapi seberapa banyak waktu kugunakan untuk aku bersekutu dan bercerita-cerita dengan dia? Kalau enggak, saya hanya menyampaikan kebenaran, tapi saya bukan orang benar. Bisakah aku ini disebut sebagai hamba Tuhan yang dikenal Tuhan? Tidak mungkin. Saya pun dikatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Karena bagi Tuhan tidak penting label, semangat kita melayani, tapi sejauh mana hati kita yang mencintai Tuhan. Nah, nyahok lah kita. Makanya gereja ini makin lama makin sepi nih kalau begini nih model khotbahnya nih. Wong di sini menunya menu pikul salib, menu di gereja lain itu menunya sukses diberkati, di sini pikul salib, sepi lah kita, bodo amat. Saya nggak pusing dengan kehadiran kita. Yang saya pusingkan kalau aku nggak dikenal Tuhan. Apa untungku? Kalau aku cuma buat kamu ketawa ketiwi. Tapi saya harus mengkhotbahkan apa yang Tuhan taruh di hatiku dengan benar. Supaya semua kita dikenal oleh Tuhan. Nah kalau Anda gak setuju, ya cari saja gereja yang lain. Banyak kok, ada gereja kan sekarang menunya beda-beda ya. Gereja itu udah kayak restoran. Ada yang menunya sukses, menunya diberkati, menunya naik, gak turun-turun. Jadi kepala gak ekor-ekor, ya terserah lah, pilih lah. Mau menu ekor, menu kepala, di sini menunya pikul salib. Oke? Apa cukup dengan seminggu sekali kita pergi ke gereja? Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, Pak, saya ini gak cari duit buat ibadah. Coba setiap Jumat, mana mungkin kita dapat uang, sedangkan persembahan berapa saja kita sediakan snack. Gak cukup Pak, untuk itu gak cukup. Saya hanya peduli dengan keselamatan jiwamu. Saya pun capek Pak. Bikin khotbah. Saya tuh khotbah bukan asal-asalan loh Pak. Saya doakan, saya serius, saya pikirkan, saya persiapkan baik. Nggak cukup cuma seminggu Pak.
Kau pakai HP saja, dengar, HP tercanggih apapun, dalam satu hari itu kamu mesti ngecas. Betul nggak? Dalam hidup ini kita mengarungi banyak sekali problem, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa tercerna oleh pikiran kita. Kadangkala kita ini bisa menjadi kecewa, bisa menjadi lemah. Makanya kita butuh dicas. Datanglah beribadah, di sini kamu di briefing untuk ngerti firman Tuhan. Tapi itu pun gak pernah mau datang, saya gak ngerti kenapa. Saya gak ngerti. Ya, setiap hari kamu berjumpa dengan persoalan masalah, dengan kehidupan yang begitu menakutkan. Kok berani sih untuk tidak bawa dirimu seperti HP, datang ke gereja, dicas gitu. Full lagi baterainya, arungi lagi hidup, kuat. Jadi kalau cuma seminggu sekali, aduh, itu pun kadang-kadang seminggu sekali bolong-bolong juga. Ya gaul, kau udah 50 tahun gak pernah gereja. Kemana kau nak? Aku ngomong gini karena dia anakku loh. Semua di sini yang datang kuanggap keluargaku. Maka aku ngomong seperti seorang bapak. Dan aku selalu memberikan contoh teladan hidup. Kau cari apa di luar sana? Percayalah, tanpa Tuhan, aduh, omong kosong dengan semua prestasi kehebatanmu. Ya, di gereja, kalau dibanding dengan gereja lain, ya ampun, ada yang namanya kom, ada yang namanya sel, ada yang namanya entah apa-apa lah itu. Banyak sekali ibadah, hampir tiap minggu, setiap hari ada ibadah. Di sini cuma Jumat pun kamu tak mau datang. Dengar Bapak Ibu, seluruh hidup kita harus kita arahkan untuk proses itu. Jadi kita harus arahkan dengan tepat, berjalan dalam proses itu. Gak bisa kita tiba-tiba berubah, gak bisa Pak. Saya kok udah berani habis-habisan ikut Tuhan. 11 bulan saya gak tinggalin pelayanan. Saya ada tetap di sini, undangan gereja pun tidak aku terima. Supaya aku tetap ada bersamamu dan aku bertanggung jawab dengan khotbahku. Tapi mana kita mau berani habis-habisan dengan Tuhan? Omong kosong itu. Terus kita lihat. Jadi saudara dengar baik-baik. Betapa tidak mudahnya mengikut Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bilang, nih dengar baik-baik. Tuhan sendiri yang bilang. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu miliknya. Dengar, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tidak dapat menjadi muridku. Sadarkah kita bahwa menjadi umat pilihan itu luar biasa? Jadi sepanjang Anda tidak berani meninggalkan kesenanganmu, tidak berani meninggalkan sesuatu apapun yang kau anggap hebat, maka kamu tidak bisa menjadi muridku, kata Tuhan. Apa yang membuat, sesuatu yang membuat Tuhan tergeser dari hatimu, yang seharusnya Tuhan mulia di hatimu tergeser oleh karena itu. Dengar, itu tidak mungkin membuat kita menjadi muridnya. Makanya saya merenung berhari-hari, Tuhan, betapa sebenarnya tidak mudah ya mengikut Tuhan ya. Banyak sekali para pembicara yang mempermudah ikut Tuhan. Apalagi sekarang nih kekristenan lagi disorot oleh sahabat-sahabat kita muslim ya. Karena apa? Pendeta itu lagi ribut sekarang. Lagi debat. Seolah-olah mereka paling benar, ajarannya paling benar, doktrinnya paling benar, dan seterusnya. Sekarang kan lagi rame nih. Katanya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Lagi rame. Sampai akhirnya teman-teman kita muslim bilang, kan bener kan Yesus bukan Tuhan. Rame. Beberapa gereja akhirnya mengkanter ajaran itu, membuat seminar untuk mengkanter ajaran itu. Rame.
Saya berpikir, aduh ampun, kalau kayak begitu model-model hamba Tuhan ya. Ribut sana, ribut sini gitu. Saya bukan gak bisa ngomong di media sosial, ngerame-ramein seperti yang lain-lain. Gunanya apa? Sekali lagi, gunanya apa? Kalau orang yang mengerti tentang kebenaran yang mendatangkan kebaikan, dia harus berpikir sebelum dia bertindak. Kan kalau saya ngerame-ramein kan makin runyam. Saya memilih diam. Sampai ada seorang ibu dari Jakarta nanya sama saya melalui WA, panjang sekali perdebatan hamba Tuhan itu, gak saya sebutkan namanya. Bagaimana menurut Abang Pendeta? Saya bilang begini, dari dulu sudah ada perdebatan begini Ibu. Gak usah dipusingkan. Ibu punya iman percaya seperti yang kau percayai, lakukanlah dengan benar, dengan serius. Soal benar salah itu di sorga baru dibukakan. Emangnya siapa sih yang berani berkata ini paling benar? Lo sopo. Kita back to the Bible Pak. Kita kembali ke Alkitab. Semua ngomong pakai ayat Alkitab. Persoalannya kan mereka punya tafsiran masing-masing. Sudahlah, apa yang kau percayai tentang Tuhanmu, tentang Yesus Tuhanmu, kerjakanlah dengan benar. Gak usah ribut-ribut. Makanya saudara, Yesus sendiri bilang kalau kamu masih terikat dengan apapun, ada sesuatu yang mulia di hatimu melebihi Tuhan, kamu tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, sampai di sini kamu berpikirlah baik-baik. Rajin pun kamu melayani, rajin pun kamu mengikut Tuhan. Kalau hatimu tidak betul-betul melekat dan menjadikan Dia segalanya, sebenarnya itu semua hanya kebohongan saja. Aduh, sorry to say lah, saya tidak bermaksud menyakitimu loh. Saya sudah buktikan apa yang saya katakan. Saya bilang saya janji tidak akan meninggalkan pelayanan ini. Saya janji tidak akan pernah meninggalkan jam-jam ibadah. Saya sudah buktikan hampir 1 tahun ini. Kesenangan-senangan apa yang kita punya, kebanggaan-kebanggaan apa yang ada pada hati kita, itu harus kita lepaskan loh. Terus next kita lihat. Nah, dalam ini yang mau saya jelaskan tadi ya, supaya kamu mengerti semua. Kita tuh seneng banget kalau nyebut kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari nyanyian apa itu? Injak-injak iblis, injak-injak iblis. Emangnya iblis gampang mau diinjak? Gak mungkin iblis mau diinjak-injak begitu. Iblis hanya bisa diinjak oleh orang benar. Iblis hanya bisa diinjak-injak oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Maka dikatakan kita lebih daripada orang menang. Itu maksudnya adalah untuk jemaat di Roma. Mereka yang dianiaya tetapi percaya kepada Kristus. Itu yang disebut orang pemenang. Kita ini bukan orang pemenang. Kapan kita menang? Kalau kita jadikan Kristus segalanya dan berani menggeser semua kesenangan hidup. Itu baru namanya pemenang. Ini ninggalin pelayanan untuk jalan-jalan aja berani. Mau nyebut dirimu pemenang? Menang apanya? Coba Anda baca. Jemaat di Roma. Untuk mempertahankan imannya mereka harus menghadapi aniaya sampai nyawa taruhannya. Mereka dikejar-kejar. Kalau Anda baca sejarah ya, orang Kristen itu dimasukkan dalam gelanggang arena. Kemudian dimasukkan binatang buas. Jadi mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Bergulat dengan binatang buas. Bahkan mereka ditangkap hidup-hidup, dijadikan obor, dibakar hidup-hidup. Tapi sekalipun mereka tidak pernah menyangkali Yesus. Ayat inilah untuk mereka. Bukan kita. Terus kapan kita jadi pemenang? Kalau kita sanggup untuk mengalahkan semua kenikmatan dunia, segala pesona dunia, segala kebanggaan dunia, menjadikan Kristus segalanya, baru itu disebut
Kita lebih dari pemenang. Gampang banget kalau bilang kita lebih dari pemenang. Bertaruh apapun tak ada. Apalagi injak-injak iblis. Injak-injak iblis, injak-injak. Dalam hati saya mau nyanyi apa enggak nih ya? Ya udah nyanyi aja deh. Ntar dibilang nyanyi nggak ngikut lagi, injak-injak iblis. Emang iblis mau gampang diinjak-injak? Coba perhatikan. Ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah prinsip mereka. Apapun itu tidak akan pernah memisahkan kita. Oh, wah kamu cuma sekedar dapat ada cowok lumayan ganteng, kerjaannya bagus, gak seiman. Kapan lagi ini, gak ada lagi. Kesempatan tak terulang lagi. Mau ninggalin Tuhan cuma karena laki-laki begituan. Cuman karena kamu dipromosikan untuk naik jabatan, berani kamu ninggalin Tuhan. Gak mungkin kamu berani digergaji badanmu untuk mempertahankan iman. Dari hari Jumat saya udah gusar bener. Betapa sebenarnya saya tahu gak mudah jadi orang Kristen loh. Kalau Anda gak serius, Anda gak sungguh-sungguh, gak bisa. Jadi inilah prinsip mereka, orang-orang itu, makanya mereka disebut sebagai pemenang. Mereka katakan apapun itu tidak akan pernah memisahkan kasih Kristus dari kami. Next. Kalau firman Tuhan berkata aku menguji batin, ya, kan sering kita nyanyikan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu perkataan yang serius. Tuhan, kalau aku ini hidup tidak benar, kalau jalanku ini serong, ujilah aku Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan menguji batin nanti waktu kita sudah mati? Tidak, pastinya dengar, di setiap hari Tuhan menguji batin kita. Karena Dia setia. Seperti bapa sayang anak-anaknya, atau seperti ibu merawat anak-anaknya. Apakah ibu-ibu ini merawat anaknya kalau dia mau pergi ke sekolah saja? Disediakanlah bekalnya, pakaiannya semua. Nanti udah pulang sekolah dibiarin saja, urus sendiri. Apakah waktu nanti dia mau ada acara tertentu baru dia layani, dirawat? Tidak, setiap hari seorang ibu akan merawat anaknya. Seorang bapak akan memikirkan kebutuhan keluarganya. Nah itu sebabnya perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pasti juga melakukan hal yang sama. Makanya kemarin saya hari Jumat berkata begini. Anda harus ngerti bahwa kalau kita hidup, ini adalah sebagai sebuah pembelajaran. Sekolah kehidupan, school of life. Jadi begini, school of life itu begini. Tuhan itu pasti mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu yang terbaik. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja, tapi dalam bahasa aslinya tidak ada kata turut. Turut itu seolah-olah kita ada sesuatu, Allah turut. Enggak, dalam bahasa aslinya turut itu tidak ada. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu. Maka sebenarnya begini, orang yang menjalani sekolah kehidupan, dia akan selalu mendapatkan
sebuah insight, sebuah pemahaman, sebuah pengalaman dari Tuhan tentang apapun yang terjadi. Jadi gini, misalkan kalau kita punya usaha kita bangkrut. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kebangkrutan ini? Kita tangkap itu, kita kerjakan dengan sesuatu yang lebih baik. Kita ini pernah ribut beberapa kali berdebat dengan persoalan yang sama. Harusnya orang yang belajar dari kehidupan ini, kalau dia jatuh pada satu lubang karena dia tidak pernah melintasi jalan itu namanya tragedi. Tapi kalau dia bolak-balik setiap hari lewat jalan itu, jatuh juga di lubang itu lagi, jatuh juga di lubang itu lagi, itu namanya komedi. Itu namanya lelucon itu, kebodohan. Jadi saya bilang, kenapa kita ribut lagi dengan persoalan ini lagi sih? Harusnya kalau kita sudah ribut dengan ini, kita harus mengambil satu sikap, pengalaman, bagaimana kita memperbaiki keadaan itu supaya ya kalau kita nanti ada perdebatan lagi, perdebatan yang lain. Untuk pada akhirnya kita semakin diperbaharui. Itulah sekolah kehidupan. Jadi jangan sampai Anda melewati semua pengalaman dalam hidup ini dengan lewat begitu saja tanpa menangkap sesuatu apa yang Tuhan mau. Makanya lihat, Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan karena kesaksian, karena cerita orang. Tetapi sekarang lihat, lewat peristiwa di mana Allah mengizinkan dia menderita teramat hebat. Ayub menangkap, sekarang mataku sendiri melihat Allah. Itu sekolah kehidupan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita harus selalu belajar dan melihat dari perspektif Allah yang sebenarnya ingin memproses kita untuk semakin baik, semakin benar, semakin berkenan. Nah, perhatikan. Dia menguji batin kita setiap hari. Masalahnya, apakah kita serius menghadap Dia untuk diuji batinnya? Kalau pemazmur berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Dia berani ngomong begitu sama Tuhan. Karena apa? Dia takut kalau jalanku itu serong. Nah, kalau kita selalu merasa benar, apalagi kita merasa gak butuh Tuhan, wah selesai udah kita. Selesai sudah kita. Kita harus dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Masalahnya apa? Kita serius menghadap Dia untuk diuji batin. Tuhan menguji batin kita, bahkan Dia setiap saat rindu untuk ada berjalan bersama dengan kita. Sehingga kita diproses menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terus next. Ini yang terakhir. Oh belum ya. Maka perhatikan. Orang-orang yang saya ceritakan itu adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi gini, kekristenanmu berapa tahun pun engkau jadi orang Kristen, sejak lahir jepret, jadi Kristen. Kalau kamu tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah mengalami Tuhan, omong kosong dengan semua itu. Percaya omongan saya. Omong kosong semuanya itu. Pendeta-pendeta sekalipun, para pembicara sekalipun, kalau mereka gak serius paksa diri untuk cinta Tuhan, gak cari kepentingan perut untuk kebanggaan diri, mereka gak akan mungkin bisa berani seperti itu. Nah, pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu beda-beda. Setiap orang yang bersaksi tentang Tuhan itu pasti pengalamannya beda-beda. Gak ada masalah dengan bagaimana Tuhan memperkenalkan diri denganmu. Bagaimana engkau bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana engkau serius berurusan dengan Tuhan. Setiap hari. Kita harus serius berusaha mencari Tuhan, mengalami Tuhan secara real. Bukan hanya karena kita membaca Alkitab, kita mendengar khotbah, kita mendengar kesaksian. Tetapi karena kita sadar benar-benar membutuhkan Tuhan.
Harus kita mengalami sampai di situ. Sehingga kita benar-benar dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Tuhan memberi dirinya bagi kita. Sekarang seberapa kita mau dekat, seberapa kita mau lekat, persoalannya ada pada kita. Kamu memang kadang-kadang harus dibenturkan. Kalau saya pakai bahasa yang sangat kasar, sadis, mesti diginiin. Gitu. Baru kamu sadar. Dibenturkan sampai begitu baru sadar. Masa sih mesti begitu? Janganlah sampai dibenturkan. Jangan bodoh lah. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan, yuk kita berubah. Sampai kita betul-betul mengalami Tuhan, real dengan Tuhan. Real itu gini tuh, muka dengan muka. Kita bisa bersentuhan, kita bisa bercakap-cakap dengan Dia, itu real. Tuhan itu roh, Allah itu roh, tapi Dia juga nyata. Karena Alkitab berkata kecaplah dan lihatlah. Kecap itu bisa, lihat tuh bisa dipandang. Tuhan itu real. Tapi untuk orang-orang yang serius mencari Dia. Ya? Ayo, saya bimbing kalian yuk. Kamu lihatlah betapa hati saya bergelora untuk serius dengan Tuhan. Ayo saya bimbing. Saya pastikan saya ada di depanmu. Karena saya berjuang-juang untuk selesai dengan diri saya. Milikilah pengalaman real dengan Tuhan. Sampai kamu hanya membutuhkan Tuhan, tidak ada yang lain. Terus next, yang terakhir sekali. Perjumpaan demi perjumpaan pasti membangun keintiman. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pasti punya keintiman, kelekatan dengan Tuhan. Dan kita dapat menemukan frekuensi yang sama, frekuensi yang benar. Aduh, kalau kita ini mengerti hati Tuhan, gak mungkin kita sembarangan. Gak mungkin. Kita tuh sefrekuensi dengan Tuhan. Kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Memiliki dialog dengan Tuhan. Sehingga kita dapat menemukan bahasa perjumpaan itu. Yang masing-masing individu seperti saya katakan tadi tidak sama. Ayub harus mengalami penderitaan dulu. Baru dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kamu harus dibangkrutin dulu. Supaya ketemu Tuhan gitu. Jangan sampai Tuhan benturkan dulu, baru kamu. Saya kan termasuk orang yang dibenturkan Tuhan. Termasuk orang yang dibenturkan Tuhan. Makanya saya bilang 20 tahun saya di kota ini, saya dihajar Tuhan habis-habisan. Dan inilah tempat di mana saya mengalami Tuhan. Saya belum pernah melayani Tuhan. Saya belum pernah jadi hamba Tuhan seserius-serius sekarang ini. Belum pernah. Dulu waktu COVID saya ada di Jakarta. Tahu nggak? Itu saya dalam keadaan sakit, udah meriang, nggak bisa apa. Saya ngomongin sama Tuhan, aku takut sekali Tuhan. Karena itu pada musim banyak mati itu. Yang mati pendeta-pendeta lagi. Betul ya? Waduh, saya bilang Tuhan, aku takut sekali Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan aku janji jadi hamba Tuhan yang baik. Itu pun lewat sebulan saya tak baik-baik. Baru saat-saat inilah Tuhan benturkan saya habis. Dan saya berani seserius-serius hari ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Yang masing-masing pasti punya pengalaman sendiri, ya. Terus next, yang terakhir sekali. Tuhan menikmati ketulusan kita. Tuhan gak peduli siapa kita. Tuhan rindu dengan ketulusan kita. Sebab kalau frekuensi kita palsu, seolah-olah kita cinta Tuhan kalau nyanyi, pujilah aku Tuhan. Apa kayak begitu.
frekuensinya nggak sama, kamu munafik. Kamu munafik. Tuhan tahu loh, dia menguji batin kita. Sejauh mana kita mencintai dia. Makanya ya, Tuhan menguji batin apakah kita sungguh-sungguh mencari dia atau hanya sebuah kepura-puraan. Saya rindu semua kita menjadi umat yang serius mencari Tuhan. Pak, Bu, maafkan kalau ada kata-kata saya yang kasar. Tapi saya nggak punya kata-kata lain ketimbang itu. Karena sesungguhnya saya mencintai kamu semua. Saya udah berketetapan siapapun yang di sini itu keluargaku. Hanya dalam ibadah, doa puasa betapa murkanya saya kalau ada pelayan yang bilang, saya nggak punya nasi untuk makan. Saya bilang, kamu tidak anggap saya bapakmu. Sampai ada yang bersaksi loh. Dia udah hopeless, speechless. Dia dari rumahnya jalan begitu tatapan kosong gitu cari kerjaan. Karena dia nggak ada makan. Saya bilang, kamu berani lewatin gereja ini tanpa ngomong sama saya? Saya bukan bapakmu. Kalau cuma sekedar makanmu saya bisa tanggung jawab. Kalau kamu nggak punya makan, kamu sedang cari kerja, saya bapakmu. Ngomong sama saya. Kita punya uang diakonia. Kalau nggak ada uang diakonia, saya bisa ngomong sama teman-teman yang lain. Karena saya jadikan kamu keluargaku. Dan saya rindu kamu semua dikenal Tuhan. Bukan cuma slogan aja, keluargaku bertumbuh bersama. Keluarga apa kayak begitu? Maka kalau aku bapakmu, kamu tidak akan marah kalau saya berkata keras begitu. Karena percayalah di hatiku gak ada yang lain. Cuman ingin supaya kamu dikenal oleh Tuhan. Itu cukup bagiku. Berjuang kita semua ya. Berjuang yuk. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Udah ya. Muka tegangnya mulai selesai. Tegang semua. Ya amin buat firman Tuhan, mari.